Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 13 Februari 2022. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STH, MM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSBB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan broket QRIS. Kemudian pengutusan pengurus PPGT Jemaat Tangerang. Pengutusan pengurus PPGT Jemaat Tangerang periode tahun 2021-2023 akan dilaksanakan pada hari ini dalam ibadah minggu. Niat nikah. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah kudus Saudara Sandri Matutu Palebangan dengan Saudari Francisca Feliana Velki pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pukul 10 WIB di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Nama-nama sudah ada ya. Berita sakit. Mohon doa segenap jemaat untuk anggota jemaat yang sakit. 1. Bapak Julianus Rombetasik. Kedua, Bapak Peter Masang. Yang ketiga, Ibu Min Mangontan. Keempat, Bapak Riusno Lebang dan keluarga. Kelima, Ibu Vini Marsanta dan adik Juro. Yang keenam, Ibu Murianti Lintin dan Saudari Gina. Dan ketujuh, dan beberapa anggota jemaat yang terpapar COVID-19. Jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu 20 Februari 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Saudari Rensi Arnice Bangri. Penanggung jawab ibadah Diaken Ratna Daud. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita berhimpun menghadap Allah. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang hidupnya terlepas dari permasalahan. Manusia punya cara berbeda dalam menyikapi persoalan.
pertanyaannya, apakah kita akan semakin menjauh dari Tuhan? Jika demikian, bagaimana kita dapat menjadi orang yang berbahagia karena pemulihan dari Tuhan? Inilah yang akan diberitakan melalui tema hari ini, Jalan Kebahagiaan. Mari kita berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat 392, Berbahagia. Suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat tamat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tiba saatnya kita akan sama-sama membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, Begitulah orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita berdiri untuk mendengarkan dasatita, bahwa dasatita atau 10 hukum Tuhan harus diterima sebagai maklumat dari Allah
dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati untuk kekuatan dan pedoman hidup dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada umat-Nya. Mari kita mengaminkan 10 hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan ke-10 hukum Tuhan, maka kita diberikan ruang bersama-sama untuk masuk di dalam pengakuan dosa dan dalam menerima berita anugerah dari Allah. Kita mengaku dosa kita. Ya Allah, Tuhan kami, seringkali kehendak-Mu tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup kami. Jalan Tuhan tidak lagi menjadi patron hidup kami. Dan jika itu terjadi, kami seumpama semak bulus di padang belantara.
Sesungguhnya kami sadar Engkau tidak menghendaki kami mengandalkan kekuatan sendiri. Karena pada dasarnya kami tidak akan mampu. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan dan berseru seperti pemazmur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di labayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba,
kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bersyukur untuk tanda ungkapan syukur yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dunia dengan segala kekayaannya adalah milik-Mu. Bahkan diri dan hidup kami pun adalah kekayaan-Mu. Semua harta milik yang ada pada kami pun daripada-Mu datangnya. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan melayakkan kami di dalam Kristus untuk mempersembahkan persembahan syukur ini kepadamu. Berkenanlah dan kuduskanlah, serta berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga mendatangkan kebangunan atas jemaat dan gerejamu untuk kemuliaan namamu dan kelebaran kerajaanmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Untuk itu mari kita teduhkan hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa yang baik, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami di hari ini melanjutkan kehidupan daripada Tuhan dan juga di dalam bersekutu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini berita sukacita dari dalam firman-Mu kembali diperdengarkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, setiap anak-anak Tuhan boleh membaca firman-Mu dengan baik dan benar. Bahkan juga setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh beribadah dari rumah-rumah mereka tidak akan kekurangan sukacita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Sukacitakan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 17 ayat 5-10 dengan judul perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balas kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai 20. Firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Mari berdiri. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 6 di ayat 17 sampai 26. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan.
Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian berita Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, referensi bacaan kita di hari ini boleh kita baca, cermati bersama-sama. Dan secara khusus kita memberikan perhatian kepada berita Injil dari Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Yang menjadi bahan utama kita di hari Minggu ini. Dan satu tema yang pasti menyenangkan kita, yang pasti menjadi harapan dan keinginan kita bersama-sama, berbicara tentang jalan kebahagiaan. Ya. Namanya kebahagiaan, kita semua ingin bahagia. Tak satu pun di hari ini dari antara Bapak Ibu saudara yang beribadah, saya mau berduka. Saya mau mengalami banyak penderitaan. Tetapi yang ada, siapapun ingin bahagia. Karena semua orang ingin bahagia, terkadang bahkan acap kali apa saja orang bisa lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan.
Terserah kata orang, terserah kata teman, terserah kata orang yang di samping kita, yang penting saya ingin bahagia. Dan mungkin juga jangan sampai ada yang katakan terserah apa kata firman Tuhan, yang penting saya bisa menikmati hidup saya dengan penuh kebahagiaan. Tetapi di hari ini firman Tuhan terkesan kontroversi dengan apa yang pada umumnya diinginkan dilakukan dan diharapkan oleh manusia. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Lukas 6 yang kita baca bersama-sama terkesan bahwa Yesus seolah-olah memberikan perhatian. Yesus seolah-olah condong kepada orang miskin. Di ayat 20 Yesus katakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bisa jadi sesaat orang katakan, wah celaka ya, jadi orang kaya. Ternyata Yesus lebih condong, Yesus lebih memberikan perhatian. Seolah-olah ada hak istimewa bagi orang miskin bahwa berbahagialah kamu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang miskin berbahagia. Seperti apa untuk kita cermati, untuk kita renungkan? Orang kaya menjadi celaka. Seperti apa untuk kita lakukan perenungan di hari ini? Sangat-sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Kita berjuang bertahun-tahun, mungkin kita katakan ya kita bersekolah, kita cari kerja, kita mengusahakan usaha kerja kita. Kita membangun rumah tangga kita berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Tiada yang lain. Supaya kita berbahagia dengan penuh sukacita menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pemenuhan kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan perumahan dan lain-lain sebagainya bukan soal. Bagi yang punya harta, banyak, cukup, dan lain-lain sebagainya. Harusnya yang susah itu ya orang miskin. Yang lain dalam sehari bisa ganti baju berapa model, berapa banyak, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang miskin mungkin dalam sehari, dalam 2-3 hari. Sangat-sangat terbatas. Sengsara dan menderita. Karena memang secara ekonomi mereka kurang. Lalu dengan sapaan Yesus kepada murid-muridnya, sapaan Yesus kepada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Semuanya diberikan kelegaan. Yesus memenuhi harapan mereka, mereka disembuhkan. Bahkan yang dirasuk setan sekalipun
Yesus berikan kelegaan bagi mereka. Tetapi setelah itu Yesus katakan, ya berbahagialah kamu. Yang berbahagia adalah kamu yang miskin. Jangan-jangan Yesus salah ngomong. Jangan-jangan Yesus salah ucap pada saat itu. Kok bisa ya? Yang miskin harus berbahagia. Tidak ada di antara kita berdoa dari hari ke hari, Tuhan tolong berikan kemiskinan. Tidak ada. Yang banyak-banyak sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ketika mungkin kerja kita, usaha-usaha kita rasa mungkin sudah harus bubar dan lain-lain sebagainya. Kita banyak kali berdoa, Tuhan berikan berkat yang terbaik. Tetapi inilah yang kita mau renungkan di hari ini, apa artinya kalau Yesus katakan berbahagia orang yang miskin, dan pasti Yesus tidak pernah salah. Dia tidak akan keliru di dalam melakukan pengajaran, di dalam melakukan pelayanan bagi orang banyak, bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang ada di depan Yesus. Kita akan belajar bagaimana perspektif, pola berpikir, keinginan Yesus sendiri. Sehingga dia katakan berbahagialah hai kamu yang miskin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 20 dan ayat 24. Di ayat 24, tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Yang miskin berbahagia. Yang kaya celaka. Yesus yang katakan. Tetapi firman ini mari kita renungkan bersama-sama bahwa berbahagialah. Ketika kita miskin, ketika kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, berbahagialah kita. Ketika bukan keinginan kita, bukan harapan kita, bukan maunya kita, bukan seleranya kita yang jadi. Tetapi ketika Allah yang sungguh-sungguh melakukan karyanya, melakukan otoritas kehendaknya di dalam kehidupan ini. Dan karena itu kalau Yesus katakan celakalah, celakanya di mana? Kita akan celaka kalau kita sudah tidak membutuhkan kehadiran Allah, kuasa dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tentu kita akan mengklarifikasi saat mana ya saya kira-kira biasa tidak membutuhkan Tuhan. Dalam suasana seperti apa kira-kira sehingga Yesus katakan celakalah kamu. Walaupun hidup kamu berkecukupan, tetapi hati kamu sudah condong kepada apa yang kamu punya, lalu merasa tidak lagi butuh akan Tuhan, lalu merasa semuanya ini saya dapat karena saya yang berpikir, saya yang berusaha, saya yang bekerja, saya yang merintis usaha saya mulai dari nol.
Hal yang berikut yang bisa kita renungkan bersama-sama, bahwa ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin, artinya kita akan berbahagia ketika kita ada upaya, ketika kita punya kerinduan yang besar untuk mencari dan melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Karena Yesus menyediakan itu bagi siapa yang merindukannya, bagi siapa yang menginginkannya. Tentunya dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita. Tetapi orang yang puas dengan apa yang mereka punya dengan diri mereka, puas dengan apa yang ada di hadapan mata mereka, seolah-olah intervensi dari Allah, peran dari Allah, tidak lagi punya tempat yang berarti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita katakan, apa mungkin kita bisa masih berharap kepada Allah kalau kita sudah puas dengan apa yang ada di kehidupan ini? Tentunya menjadi perenungan kita di hari ini untuk mencari tahu apa sih artinya kalau Yesus katakan berbahagialah, apa artinya firman Tuhan hari ini kalau dikatakan jalan kebahagiaan. Ada banyak jalan yang ditawarkan. Mungkin juga pilihan kebahagiaan itu bervariasi, bermacam. Tetapi mana yang sungguh-sungguh mendatangkan rasa bahagia bagi anak-anak Tuhan? Bahagia di dalam melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah bagi kita. Kepada murid-murid Yesus dan orang banyak yang berkumpul dikatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh sadar bahwa pola berpikir dari murid-murid Yesus sendiri perlu untuk diluruskan. Supaya dari dalam kehidupan ini juga mereka mempunyai motivasi yang benar. Punya prinsip hidup yang benar. Tidakkah sesuatu yang luar biasa? Kita boleh terbatas dari segi jumlah yang kita miliki. Mungkin kita tidak seperti mereka yang lain. Dengan penglihatan manusiawi kita, wah luar biasa mereka berlimpah dalam hal-hal ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Tetapi hati manakah? Perasaan manakah, kehidupan yang manakah, sikap yang manakah yang bisa merendahkan hati di hadapan Allah? Sekalipun kita banyak dalam persoalan, kita terhimpit dengan banyaknya kesulitan-kesulitan di kehidupan ini. Bisa jadi pernah terlintas dalam pikiran kita, wow, saya salut ya dengan rumah tangga bapaknya ini. Ya mereka sederhana saja. Mungkin dari apa yang mereka dapatkan, gaya hidup mereka tidak seperti yang lain tetapi luar biasa. Mereka sungguh-sungguh menikmati kehidupan rumah tangganya. Mereka sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya
di bawah kuasa dan kebesaran Allah sendiri. Cara berpikir Yesus yang berbicara tentang kebahagiaan. Supaya murid-muridnya, supaya pendengarnya bisa menentukan satu sikap. Bahwa sekalipun kita berbahagia dalam kondisi kemiskinan, tetapi sesungguhnya masih ada harapan untuk terus berharap kepada Tuhan. Di Mazmur 1 ada undangan kepada pembaca-pembaca pada saat itu, bahkan kepada kita di hari ini. Undangan dari Mazmur 1 mengatakan bahwa untuk bisa bergabung dengan mereka yang menghormati dan mentaati Tuhan. Secara tidak langsung pemazmur 1 mau katakan yang berbahagia adalah yang berada pada jalan Tuhan. Tetapi hindarilah, menjauhlah dari mereka yang tidak lagi menghormati Tuhan, yang memberontak di hadapan Tuhan, sekalipun kehidupan mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. Yeremia sangat jelas. Hidup yang diberkati Tuhan seperti apa? Dan pola kehidupan yang dikatakan terkutuklah dari dalam firman Allah. Sangat jelas bagi kita semua. Nah, persoalan di hari ini bahwa sekalipun dikatakan berbahagialah orang yang miskin, bisa jadi ada anak-anak Tuhan katakan, loh kami yang ya lumayan berkat Tuhan dalam hidup kami, bagaimana dengan kami yang sudah berusaha dengan baik dan benar? Bagaimana dengan buah-buah dari doa kami bahwa sungguh-sungguh berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan ini? Dan tidak berarti bahwa orang kaya tidak akan berbahagia. Ketika Yesus katakan, mengkhotbahkan kepada orang banyak, berbahagialah orang yang miskin, tidak secara langsung orang berbondong-bondong ingin menjadi miskin. Tidak ada. Orang tidak berlomba-lomba berdoa kepada Yesus, Yesus miskinkan saya, Yesus. Yang seperti ini saja yang saya inginkan. Tetapi juga Yesus tidak menyembunyikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Kehidupan yang diberkati. Yesus juga tidaklah menolak kekayaan yang dialami dan dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Persoalan bagaimana bersikap, bagaimana menempatkan Allah dari dalam kondisi dan keberadaan kita masing-masing. Kita miskin, tetapi kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah, pasti menyenangkan Tuhan apa adanya. Dan pasti juga Tuhan akan marah kepada orang yang terbatas untuk berupaya memenuhi kehidupan yang secukupnya, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya kira Yesus tidak akan katakan berbahagialah orang yang miskin, pasti Yesus juga marah. Sekalipun kita sudah terbatas, tetapi menghalalkan cara-cara lain untuk menikmati kehidupan yang baik, yang secukupnya di kehidupan ini.
perlu memiliki sikap yang benar. Di saat kita terbatas, di saat kita punya kekurangan dalam banyak hal, menjalani kehidupan ini. Dan juga Yesus mau katakan, oke, enggak apa-apa kamu kaya. Tetapi bersikaplah dengan bijak, bersikaplah dengan baik. Atas apa yang menjadi berkat Tuhan di kehidupan kamu. Karena kaya jangan semena-mena. Karena kaya jangan berbangga diri. Karena kaya jangan hanya mau dipuji, hanya mau mendapatkan kehormatan, popularitas, dan lain-lain sebagainya. Yang kaya dan miskin, berikan tempat bagi Allah, hormatilah Allah. Supaya tema kita di hari ini bahwa jalan kebahagiaan itu sungguh-sungguh menjadi milik dari setiap anak-anak Tuhan. Bahwa kita akan terus berharap kepadanya. Kita akan terus memberikan tempat bagi Allah untuk berbicara dari dalam kehidupan ini. Tentunya dari dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak saja contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ya kalau hanya sinetron ya Bapak Ibu itu ya dikarang-karang saja biasa ya. Tetapi mungkin dalam pengalaman kehidupan kita yang nyata. Bagaimana orang-orang yang diberkati. Tetapi tidak memberikan tempat bagi Allah. Mungkin kita katakan iole. Nang tak mangsyara gaina. Ketika rasa syukur, ketika tempat bagi Allah, tidak ada lagi di dalam kehidupan ini. Ucapan berbahagia dari Yesus ini, Dia tidak hanya berkata kalau nanti kamu masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan kepada setiap anak-anaknya, bahwa di tengah dunia ini kalau kita setia, kalau kita taat, kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita dalam kuasa dan pemeliharaan Allah, maka kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia di dalam Tuhan, berbahagia karena berkat Tuhan. Berbahagia karena kita hidup dengan baik dan benar. Cara hidup yang menyenangkan hati Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan yang Allah berikan sampai hari ini, tidak hanya kita akan berharap bersama-sama bahwa jalan yang diberkati adalah jalan yang dimana banyak orang bersorak-sorai. Jalan yang diberkati adalah jalan dimana orang kerap kali memuji dan memberikan sanjungan kepada kita. Tetapi dengan firman di hari ini, bahwa terkadang kita hidup dengan baik dan benar. Ketika kita hidup taat, ketika kita hidup setia di hadapan Tuhan, bisa jadi jalan kita rasa sunyi, mungkin kurang jempol dari sesama kita, mungkin kurang pujian, tetapi kita akan berbahagia ketika kita sudah melakukan yang benar di pemandangan mata Allah. Karena itu tetaplah teguh dan percaya untuk menempuh dan menikmati jalan kebahagiaan yang Allah sediakan bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
saat teduh kita. Kita bersyukur bahwa di hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih bersyukur lagi, jikalau keinginan dan kehendak Allah dari dalam firman-Nya kita terima, kita aminkan untuk menikmati kebahagiaan yang disediakan bagi kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah diwartakan 2 minggu berturut-turut, bahwa pada hari ini akan dilaksanakan akta pengutusan pengurus PPGT Jemaat Tangerang periode 2022-2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PPGT Jemaat Tangerang periode 2022-2023 dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaan-Nya. Semoga saudara-saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani. Sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Dan adapun nama-nama pengurus yang diutus di hari ini, yang saya sebutkan namanya untuk berdiri, dan yang hadir mengikuti ibadah onsite hari ini ada 4 orang, perwakilan dari seluruh pengurus. Yang mengikuti di rumah, mari kita ikuti dengan baik dan benar. Saya akan baca susunan pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode tahun 2022 ya.
2022 sampai 2023. 21 ya. 2021 sampai 2023. Dengan surat keputusan nomor 01-PMJ-PMJ-2-2022. Sebagai ketua, Jeffrey Dale Toding Bunga Tanan. Sekretaris, Trinanda Adelvia Samben. Bendahara, Novatri Gayang Pakan. Wakil Bendahara, Geraldine Kondorura. Untuk bidang pengakaran ajaran, karakter, dan spiritualitas. Sebagai koordinator, Mary Gading Malibu. Anggota, Sanni Mailona Siri. Sarah Payapailin. Dan Christian Kalalembang. Bidang profesi, keminatan, dan teknologi informasi. Sebagai koordinator, Inggar Saputra. Anggota, Jeremy Ivanovski. Arkesia Matutu. Dan Kevani Pangalinan. Bidang organisasi dan sumber daya manusia, koordinator Grace Agatha Henrietta, anggota Nita Laurencia Pongtuluran, dan Beltran Epsan Palesang. Bidang sosial dan lingkungan hidup, koordinator Maya Vika Rumengan, anggota Ira Anton, dan Indrianto Pabunta Mas Solo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang di sini, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan dijawab secara bersama-sama. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2021-2023 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Dan pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Dan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas dan kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil,
dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih, dan berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai pengurus PPGT Jemaat Tangerang periode 2022-2023. Silakan untuk duduk. Untuk kita mohonkan berkat dari Allah, kiranya halik dunia Allahmu beranugerah. Saya jemput kembali untuk berdiri dan silakan menghadap jemaat yang ada di rumah lewat ibadah virtual di hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah. Melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2021-2023, dan bantulah mereka serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Silakan balik ke depan mimbar. Saudara-saudara pengurus PPGT yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja kita, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas apa yang Tuhan izinkan di hari ini, mari kita topang mereka dalam doa syukur kita bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal,
Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka. Dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alamat doa syafaat kita di hari ini. Kita topang kehidupan keluarga kita masing-masing sebagai anggota persekutuan dan juga menopang mendoakan kekasih-kekasih kita yang terbatas. Kita topang Bapak Julianus Rombetasik, Bapak Owen. Dan juga di rumah Bapak Owen ada Oma Owen yang juga terbatas karena sakit. Menopang Bapak Peter Masang, menopang Ibu Min Mengontan, menopang Bapak Rius Nolebang dan keluarga, menopang Ibu Vini Marsanta dan juga anak-anak di rumah, menopang Ibu Murianti Lintin dan anak Gina, dan juga di masa pandemi COVID sampai hari ini. Beberapa dari anggota jemaat kita menjalani isolasi mandiri, entah di rumah, di tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan kelegaan. Pelayanan di tengah jemaat Tuhan di sini, pelayan-pelayan ibadah, pelayan majelis jemaat, diakonia jemaat, dan juga lewat pelayanan organisasi intragerejawi, pelayanan gereja yang sifatnya lebih luas, dan juga pemerintah dan bangsa kita topang bersama-sama. Dan tak lupa yang bersyukur lewat perkara ulang tahun hari ini dan juga di sepanjang minggu ini, kita percaya sukacita dari Tuhan dan terus untuk bersyukur atas kebaikannya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu hari ini boleh menjadi bahagian kami. Dan ketika firman ini sungguh-sungguh ada di hati pikiran di kehidupan kami, ketika firman Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan kami
untuk hidup dengan baik dan benar. Maka kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh berjalan di jalan kebahagiaan. Seberapa banyak? Ataukah juga mungkin tak seberapa? Dari segi jumlah apa yang kami dapatkan menjalani kehidupan ini. Entah yang kaya, entah yang miskin, yang terbatas. Supaya kami bersama-sama percaya mengandalkan Tuhan dan terus mempercayakan kehidupan kami dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Hidup berjemaat di Jemaat Tangerang di sini. Bahwa anak-anak Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dan juga seperti apa suasana keluarga kami di hari ini. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan selalu memberikan yang baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga kami. Entah kami dalam peran sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, ataukah anak-anak Tuhan yang harus memerankan peran ganda dalam menata kehidupan keluarga sebagai anak-anak, siapapun yang ada bersama dengan kami. Untuk kami bersama-sama percaya dan terus mengandalkan Tuhan, berkarya bekerja, mengangkat aktivitas kehidupan kami, bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat kami. Dan kehidupan keluarga kami adalah keluarga-keluarga yang mencintai firman Tuhan. Keluarga-keluarga yang semata-mata hidup karena kasih, karena kebaikan Allah. Bapa di sorga, kami menopang rasa syukur yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tak terhitung kebaikan-kebaikan Allah yang boleh kami alami dan nikmati. Baik anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan umur di hari ini, atau di satu minggu yang telah kami jalani, atau juga umur-umur yang Allah izinkan lewat usia perkawinan dari anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya itu. Bahwa tak sehasta kami bisa tambahkan pada jalan kehidupan kami. Tetapi ketika tahun-tahun karunia Allah boleh kami alami dan nikmati sebagai berkat Allah yang luar biasa. Bahkan di tengah keluarga, bahwa dengan kesetiaan, saling percaya, mengandalkan Tuhan, boleh menjalani kehidupan rumah tangga sampai hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, beberapa nama dari anak-anak Tuhan boleh kami sampaikan tadi. Dalam gumul, dalam perjuangan, dalam pengharapan mereka, dengan kondisi kesehatan mereka, kondisi sakit mereka. Baik yang sementara berobat jalan di rumah, yang sementara menjalani perawatan di rumah sakit,
yang harus menjalani terapi lanjutan, yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah, ataukah di tempat-tempat lain yang memungkinkan bagi anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, pelayanan dokter dan medis, pelayanan keluarga, semuanya Tuhan berkati. Bahwa dengan obat-obatan, makanan, minuman, doa-doa dari keluarga, doa-doa dari jemaat Tuhan, bahwa di atas semuanya itu, Engkau nyatakan kasih dan pemulihan bagi mereka. Dalam keterbatasan kami, sungguh-sungguh kami menyaksikan bahwa Tuhanlah yang semakin kuat. Dan oleh iman percaya mereka kepadamu, mereka pun boleh menjalani dengan penuh kesabaran, dengan penuh harap, bahwa pastilah Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kelegaan dan kekuatan bagi mereka. Dan mungkin juga hari ini ada anak Tuhan dalam duka cita, ditinggal oleh orang-orang terkasih, keluarga terkasih. Kekuatan penghiburan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap anak-anak-Mu. Bapa di sorga, berkati kehidupan berjemaat di tempat ini lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Pelayanan ibadah secara online seperti ini, kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Bahwa ketika kami banyak terbatas karena pandemi COVID-19, ketika kami terbatas karena kondisi fisik dan lain-lain sebagainya, tetapi Allah tidak pernah terbatas untuk memberikan kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Pelayanan ibadah jemaat Tuhan senantiasa terselenggara. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bahkan pelayanan dari majelis gereja-Mu, pendeta, penatua, diaken, dan juga dengan organisasi intragerejawi, bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan yang terbatas, tapi tanggung jawab dari Allah boleh kami kerjakan dengan baik dan benar, bahwa kami mempermuliakan Allah dengan karya kerja dan pelayanan kami. Pelayanan diakonia jemaat, bahwa anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang terbatas, sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan lawatan kasih Allah lewat program diakonia di tengah jemaat Tuhan di sini. Tuhan memberkati para diaken, secara khusus komisi pelayanan, di dalam mengangkat dan menata pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan program kerja majelis gereja bersama dengan organisasi intragerejawi, kepanitiaan di tengah jemaat Tuhan di sini, tim kerja, kami bawa dalam tangan kasih-Mu, bahwa perjalanan persekutuan kesaksian pelayanan tahun 2022 ini kami awali dengan kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati apa yang menjadi mata program, apa yang menjadi kerinduan kami untuk membangun menata kehidupan berjemaat di tempat ini, juga pelayanan kesaksian yang kami lakukan yang sifatnya keluar. Bapa di sorga, berkati gereja Tuhan di lingkup Klasis Pulau Jawa, lingkup wilayah 4, Sinode Gereja Toraja, lingkup persekutuan gereja Indonesia, bahkan pekabaran Injil Kerajaan Allah. Kami bawa dalam tangan kasih Tuhan,
setiap lembaga pelayanan yang ada terus menerus memberitakan kebaikan kebenaran Allah, kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Engkau memberkati setiap cara metode yang dilakukan, bahwa sungguh-sungguh semakin banyak orang yang boleh mendengar, boleh mengalami, bahkan diselamatkan dalam karya Yesus Kristus. Ia Allah, Ia Tuhan kami. Kami bawa bangsa dan negara kami. Bahwa bangsa negara kami adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dan juga pemimpin-pemimpin pemerintah kami yang ada di dalamnya. Sesungguhnya adalah hamba-hamba Tuhan. Untuk menghadirkan kebenaran. Menghadirkan keadilan. Menghadirkan damai sejahtera Allah. Secara khusus di kehidupan di mana kami hadir dan berada. Sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kami pun senantiasa berkontribusi dengan baik, memberikan yang terbaik untuk kemajuan, untuk kebaikan bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan sudah melayankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dengan talenta kami, dengan daya kreativitas yang Allah berikan bagi kami, kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami persembahkan untuk kemajuan, untuk kehidupan, untuk kebaikan bersama jemaat Tuhan, jemaat Tangerang di tempat ini. Bapa di sorga, terima kasih. Ada saatnya bagi kami untuk kembali ke dalam kehidupan sehari-hari kami. Entah kami dalam sebuah perkumpulan di tengah keluarga kami, dalam mengangkat aktivitas yang memungkinkan. Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat kami. Ini syukur kami, pengharapan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar gerejanya berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini, karena kami syukur. Seperti kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke pencobaan, lepaskan kepada jahat. Karena kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita berdiri. Yang memungkinkan untuk berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam kebahagiaan bersama Tuhan sambil mengandalkan Tuhan. Hilangkan keraguan dalam menghadapi persoalan yang mewarnai hidupmu, karena Tuhan akan memulihkan, akan memberikan kekuatan baru dikala kita mendengarkan pengajarannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, berbahagialah orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang bersedih, karena merekalah akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, sebab mereka dipuaskan, akan dipuaskan. Berbahagialah yang bermurah hati, karena akan memperoleh kemurahan. Bahagialah orang berhati bersih, karena Allah kelak dilihatnya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.
berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teduh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah.